Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi pemirsa semua. Kembali lagi bersama saya, Intan Kurota Ayuni sebagai pembawa acara kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah masalah sosial yang cukup meresahkan, yaitu kriminalitas. Kasus kriminalitas merupakan salah satu kasus yang sangat meresahkan masyarakat di Indonesia. Pasalnya, masalah ini akan terus bermunculan seperti tidak akan pernah berakhir. Beberapa waktu yang lalu, peristiwa tragis dialami oleh seorang wanita di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang diduga dibakar oleh mantan pacarnya. Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat 18 Desember 2020 tahun lalu. Bermula ketika pelaku mendatangi toko milik korban dan tiba-tiba menyiram tubuh korban menggunakan bensin. Korban sempat ingin menyelamatkan diri, tetapi pelaku menghadangnya dengan mendekap tubuh korban sehingga tubuh mereka terbakar bersama-sama. Akibat dari hal tersebut, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya sampai 90%, sementara pelaku mengalami luka bakar di sebagian tubuhnya sampai 30%. Motif utama dari kejadian ini adalah juga adanya kecemburuan dari pelaku lantaran tidak terima bahwa korban sudah dijodohkan dengan pria lain oleh orang tuanya. Korban akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Agung Semarang, akan tetapi setelah mendapatkan 10 hari perawatan intensif, korban tidak dapat diselamatkan. Selain itu, pelaku yang juga mendapatkan luka bakar masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sunan Kalijaga Demak dengan penjagaan yang sangat ketat. Akibat dari perbuatan tersebut, pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat pasal 340 KUHP subsidiar 338 dan 355 ayat 2. Melihat dari kasus tadi, ada beberapa faktor yang memungkinkan dapat memicu pelaku untuk melakukan tindak kriminalitas seperti hal tersebut, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Alasan pelaku melakukan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai faktor internal. Rasa cemburu dan sakit hati yang dimiliki oleh pelakulah yang kemudian memicunya untuk melakukan tindakan kriminal seperti itu. Salah satu hal yang paling mungkin terjadi adalah pelaku memiliki pemikiran bahwa apabila dia tidak bisa memilikinya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memilikinya. Pemikiran seperti inilah yang kemudian memicu pelaku memutuskan untuk membakar tubuh korban agar korban tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan pria lain. Selain itu, faktor pendidikan juga berperan penting dalam membentuk pola pikir dari pelaku. Apabila kurang mendapatkan pengetahuan, pelaku akan cenderung merasa tidak peduli karena tidak pernah mendapatkan pengetahuan dalam masalah seperti ini. Kemudian, faktor eksternal pemicu tindakan kriminalitas tersebut adalah faktor lingkungan. Baik lingkungan keluarga maupun lingkungan pertemanan dapat membentuk perilaku pelaku ke depannya. Perilaku teman dekat merupakan sarana terbaik untuk melihat bagaimana kepribadian yang dimiliki oleh pelaku. Apakah sesuai dengan norma yang berlaku atau justru menyimpang. Faktor lingkungan yang tidak sehat akan menyebabkan pelaku berani melakukan hal tidak terpuji seperti itu. Apabila hal ini terus terjadi dan tidak ada penanganan lebih lanjut dari pihak pemerintah, tentunya akan berdampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas di Indonesia. Pihak korban yang merasa dirugikan juga akan semakin bertambah banyak seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya sanksi baik secara hukum maupun sosial dengan tegas agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulanginya lagi. Beruntungnya, saat ini sudah ada wadah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar tetap merasa aman. Apabila perempuan merasa terancam, mereka dapat segera melapor ke Komnas Perlindungan Perempuan. Dengan demikian, rasa kekhawatiran mereka akan berkurang karena sudah mendapatkan jaminan perlindungan dari Komnas tersebut. Selain mengatasi, tentunya kita juga harus mencegah agar tidak muncul lagi kasus-kasus semacam ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya memberikan pemahaman sejak dini kepada anak-anak tentang kriminalitas dan dampaknya. Anak-anak akan cenderung tidak peduli dengan hal tersebut karena merasa masih terlalu kecil dan belum mengerti apa-apa. Oleh karena itu, pemahaman tersebut harus dikemas secara menarik agar anak-anak merasa tertarik dan berusaha untuk menghindari tindakan kriminal.
Selain itu, dapat dilakukan pencegahan dengan pemantauan pergaulan anak melalui orang tua yang berperan sebagai penanggung jawab agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas yang dapat berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan kriminal. Kejahatan masih menjadi ancaman terbesar bagi rasa aman manusia untuk berkehidupan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada nilai-nilai kemasyarakatan. Rasa aman juga merupakan salah satu hak asasi manusia, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri harus saling bekerja sama untuk mengurangi jumlah kejahatan di Indonesia. Dengan adanya sarana yang memberikan jaminan perlindungan dan sosialisasi atau pemahaman-pemahaman sejak dini mengenai tindak kriminalitas dan dampaknya kepada anak-anak, tingkat kriminalitas di Indonesia akan dapat berkurang dan tentunya tidak akan ada lagi pihak-pihak yang dirugikan. Tanpa kita sadari, masih banyak masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Minimnya pengetahuan mengenai hukum dan keadilan seringkali menjadi penghambat dalam mengatasi masalah tersebut. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di acara kali ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sampai jumpa.